Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Puji Tuhan, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Teladan Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan terima pesan dan juga berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Pasal ini, Efesus 5 ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Di dalam pasal ini Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Efesus untuk mereka ini hidup di dalam kasih, ya, hidup di dalam ketaatan serta hidup dalam perilaku yang sesuai dengan identitas sebagai seorang anak-anak terang atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di sini pun ada banyak hal lain yang juga disampaikan oleh Paulus, seperti Paulus memberikan penjelasan mengenai hubungan antara suami dan istri. Kemudian Paulus juga menekankan tentang pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan dan hidup dalam kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Jadi ini beberapa hal penting yang kemudian diutarakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui suratannya ini. Dan tujuan Rasul Paulus menyampaikan semua hal tadi dalam suratnya ini kepada jemaat Efesus adalah untuk mengajarkan jemaat di Efesus tentang hidup yang sesuai ya dengan panggilan mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ketika mereka sudah menjadi pengikut Kristus, hidup mereka pun juga harus sesuai dengan ajaran Kristus. Inilah yang kemudian menjadi alasan utama, tujuan utama Rasul Paulus menuliskan suratan ini kepada jemaat di Efesus pada saat itu. Nah, itulah sedikit observasi yang kita bisa ambil dari pasal ini. Kemudian untuk interpretasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian dapat menjadi pelajaran bagi kita semua melalui surat Paulus ini. Dari banyaknya hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ada satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua sesama orang yang percaya kepada Kristus. Hal yang kemudian menjadi bahan perenungan bagi kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pengikut Kristus. Yaitu di dalam ayat pokok kita tadi, ya, Efesus 5 ayat 1. Saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab terjemahan yang lain, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Efesus 5 ayat 1. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Puji Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, bahkan anak-anak yang dikasihi oleh Allah, maka sudah seharusnya dan sewajibnya kita hidup dalam ketaatan dan mengikuti teladan Allah yang adalah Bapa kita. Seperti seorang anak yang mewarisi hal-hal tertentu dari ayahnya, ya, entah itu bentuk fisik, kemampuan dalam bidang-bidang tertentu, kebiasaan tertentu, ya misalkan hanya suka makanan tertentu dan lain sebagainya, ataupun juga kepercayaan atau keyakinan ayahnya, ya, yang dianut oleh ayahnya, itu pun yang pasti akan diwarisi oleh anaknya. Nah, kita pun sebagai anak-anak Allah harus juga mewarisi atau memiliki hal-hal yang ada pada Bapa kita, yaitu Allah itu sendiri. Baik itu sifat atau karakter Allah, baik itu tindakan Allah, ataupun juga berkat-berkat Allah. Ya, kita sebagai anaknya, kita harus mewarisi itu dan kita bisa mewarisi hal-hal tersebut. Karena Allah itu adalah Bapa kita. Kita bisa mewarisi semua hal yang ada di dalam Bapa, yaitu dengan kita mengikuti teladan Bapa itu sendiri, yaitu Allah.
Satu hal yang pasti tentang Allah yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang jahat atau yang salah di dalam Dia. Jadi baik itu sifatnya atau karakternya, tindakannya, keputusannya, rencananya, ya semuanya adalah baik, semuanya adalah benar dan tepat bagi setiap umat-umatnya. Terlebih lagi bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Jadi tentunya kita akan mewarisi segala hal yang baik, kita akan mewarisi segala hal yang benar dari Allah saat kita mengikuti teladannya. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa saja teladan dari Allah yang harus kita ikuti. Ya, tentunya ada sangat banyak Bapak Ibu, namun yang terutama di antaranya kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama teladan Allah yang harus kita ikuti, yaitu kasih. Ya, kita baca ayatnya di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Kelanjutan dari ayat pokok kita tadi, di sana firman Tuhan berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Puji Tuhan ya. Kita diwajibkan untuk hidup di dalam kasih, seperti juga yang sudah dituliskan di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 8. Saya bacakan ayat ini dalam terjemahan Selaber tahun 2011. Di sana firman Tuhan berkata, "Di atas semua itu, hal yang paling utama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa." Ya, ternyata kasih itu selain adalah karakternya Allah, ya teladan yang harus kita teladani, tapi ternyata kasih itu pun memang bermanfaat Bapak Ibu, sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi saat kita memiliki kasih, kita mempraktekkan kasih, hidup kita akan jadi benar ya, karena kalau kita melandaskan segala sesuatu dengan kasih, pasti akan tindakan yang baik ya, dan itu bisa menutupi banyak sekali dosa ya, menutupi banyak kesalahan karena pasti tindakan kita jadi benar karena dilandaskan dengan kasih. Dan kasih ini adalah identitas. Kasih ini adalah ciri khas dan karakter yang terutama dari Allah. Jadi sama seperti Allah yang adalah kasih, maka kita anaknya pun juga harus memiliki kasih ya. Karena Allah juga telah mengasihi kehidupan kita, maka kita pun juga harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Nah Bapak Ibu, luar biasanya lagi adalah kasih ini berlaku dan berguna, bahkan harus diterapkan dalam segala hal di kehidupan kita. Ya, baik itu dalam hubungan ya antara sesama ataupun dalam keluarga, hubungan suami istri, atau juga dalam urusan pekerjaan sekalipun Bapak Ibu. Dalam hal pelayanan, dalam perkataan, semuanya kehidupan kita ini harus dilandaskan dengan kasih. Kasih itu harus diterapkan di dalam semua bidang kehidupan kita. Dan manfaatnya sangat banyak, manfaatnya sangat besar bagi kehidupan kita saat kita hidup di dalam kasih. Sama seperti Allah yang adalah kasih. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, teladan utama yang kita bisa contoh ikuti dari Tuhan, yaitu adalah kekudusan. Saya bacakan Efesus 5 ayat 3-5, firman Tuhan berkata, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Nah di sini kita melihat Bapak Ibu, pentingnya kekudusan itu ada dalam kehidupan kita dan kita bisa meneladaninya dari Allah. Allah yang adalah kudus ya, kita bisa mencontoh kehidupannya yang kudus, pribadinya yang kudus. Dalam ayat yang lain juga menekankan bahwa kekudusan Allah itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Di sana dituliskan, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Ya, kita sebagai anak Allah kita harus kudus karena Allah kita, Bapa kita itu adalah kudus. Allah itu kudus dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi anak-anaknya.
Kekudusan itu mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah kekudusan itu. Kita bawa diri kita jauh dari cara-cara hidup dunia yang jahat. Kita bawa diri kita untuk melayani Tuhan, bawa diri kita untuk menyembah Allah. Itulah yang kemudian dikatakan kekudusan. Dalam Efesus 5 ayat 3-5 tadi yang kita sudah baca, kita dapat melihat beberapa praktek hidup kudus yang harus kita lakukan. Ya, di sana ada tidak hidup dalam percabulan dan kecemaran, tidak hidup dalam keserakahan, tidak hidup dalam perkataan-perkataan yang kotor, tidak hidup dalam penyembahan berhala, dan tentunya masih banyak contoh yang lain yang itu dapat kita praktekkan sebagai tindakan kita menjaga kehidupan yang kudus di dalam diri kita. Nah, inilah dua teladan utama dari Allah yang harus kita ikuti supaya kehidupan kita dapat mewarisi hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan apa aplikasinya Bapak Ibu? Bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti teladan Allah? Yang pertama, lakukanlah firman Tuhan, lakukan firman Allah. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi saat kita melakukan firman Allah, maka kita sedang mengikuti teladan Allah. Kemudian yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, kita harus dipenuhi juga oleh kuasa Roh Kudus terlebih dahulu. Sehingga Roh Kudus itu yang akan memimpin, menuntun, dan mengarahkan kehidupan kita. Mendorong kita untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita selalu didorong, dituntun untuk dapat meneladani Allah. Ya, mengikuti teladan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau mengikuti teladan Allah sebab kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Ya, dan Allah itu adalah Bapa kita. Maka dari itu kita harus hidup serupa dengan Bapa kita, yaitu Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengikuti teladan-Mu, mengikuti karakter-Mu, sikap-Mu Tuhan, dan perbuatan-Mu. Yaitu kami mau hidup di dalam kasih, kami mau hidup dalam kekudusan, sama seperti Bapa kami yang adalah kasih dan juga kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD El Shaddai Magelang bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab oleh Dia kami telah menerima pendamaian. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.